Waktu kita makan, dia adalah tamu yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, benarkah kalimat itu engkau menghayati? Benarkah Tuhan itu bertakhta di rumah tanggamu? Benarkah suami taat kepada Tuhan, istri taat kepada Tuhan, sehingga suami dan istri saling kerja sama itu menjadi gampang? Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Tuhan. Kedua, cinta kasih adalah satu motivator daripada perintah-perintah dan hukum-hukum dan prinsip-prinsip, baik di dalam masyarakat, baik di dalam keluarga. Ini kita terima dari Alkitab menurut kalimat dari Paulus. Paulus mengatakan segala kesimpulan daripada Taurat adalah kasih. Saudara-saudara, segala kesimpulan Taurat adalah kasih. Saya dulu tidak mengerti. Di mana ada kasih, di situ harus ada kebebasan, jangan diperintah. Di mana sesuatu harus diperintahkan, diberikan satu lingkungan untuk membatas. Di situ tidak ada perasaan kasih yang sejati. Maka kita punya konsep adalah kasih harus tidak boleh diikat. Kalau diikat dan diperintahkan, itu tidak berarti kasih. Kenapa engkau mengerjakan ini? Saya kerjakan karena si sulu. Jadi engkau betul-betul mengasihi kerjaan ini? Bukan, karena saya diperintah. Kalau saya diperintah saya harus kerjakan, saya harus taat karena saya harus menerima gaji. Karena ini bos, saya harus taat kepada dia. Kalau begini engkau melakukan bukan karena kerelaanmu, no? Engkau melakukan bukan karena inisiatifmu, no? Pasti unsur kasih kurang, no? Kita punya konsep ini, kasih sama perintah itu tidak bisa harmonis. Kasih berdasarkan sesuatu kerelaan, berdasarkan kebebasan. Perintah mengikat kebebasan. Tetapi seluruh Alkitab justru terbalik. Baik perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan di mana ada perintah, di belakangnya itu berdasarkan kasih. Di mana ada batasan, di belakang motivasinya kasih. Nah, ini cara Alkitab memberikan sesuatu paradoks yang tidak dimengerti oleh banyak orang di dunia. Immanuel kan mengatakan ada 3 hal yang tidak mungkin dijangkau, tidak mungkin dicapai, tidak mungkin dianalisa, tidak mungkin dimengerti oleh rasio. Karena rasio terbatas. 3 hal itu apa? Pertama, Allah. Kedua, adalah kekekalan yang tidak rusak. Ketiga, adalah kebebasan. Maka dia membahas kebebasan dengan semacam pengertian berbeda dengan semua orang. Meskipun 2000 tahun yang lalu seorang bernama Seneca dari Romawi, seorang stoik, seorang filosof, seorang sastrawan, dia mengatakan kebenaran tidak memperkaya kamu, tapi kebenaran membebaskan kamu. Oh, itu kalimat indah sekali. The truth doesn't make you rich, but the truth set you free. Orang mengerti kebenaran tidak tentu kaya. Orang yang kaya tidak tentu mengerti kebenaran. Tapi orang yang mengerti kebenaran pasti hidupnya lebih bebas. Dan di situ kebenaran itu bukan sesuatu kebuasan yang liar. Kebenaran justru satu ikatan untuk kita hanya hidup di dalam hal yang benar. Kalau hanya hidup di dalam yang benar, berarti yang tidak benar saya tidak lakukan. Kalau yang tidak benar saya tidak lakukan, maka saya baru mempunyai kebebasan. Dan kebebasan ini kebebasan apa? Kebebasan yang dibatas dengan kebenaran. Kalau kebebasan dibatas, kebebasan itu kebebasan atau tidak? Sekarang saya ambil satu contoh. Mari kita membahas dan memberikan definisi apa itu kebebasan. Lalu engkau membuat kelompok-kelompok, ayo kebebasan adalah ini dan itu. Setelah selesai, lalu setiap kelompok kasih tahu sama saya apa definisi kebebasan. Engkau bilang kebebasan adalah lalu definisi itu keluar, saya bilang engkau menghina kebebasan. Kenapa? Karena engkau mendefinisikan kebebasan. Kebebasan kalau didefinisikan, kebebasan dikuburkan dalam definisi. Betul nggak? Ini logika. Yang nggak ngerti ya sudah. Kebebasan harus didefinisikan. Kebebasan tidak boleh didefinisikan. Supaya kebebasan itu mengalami kebebasan. Kalau begini, kebebasan sama kebuasan sama dong. Ya dong? Apa itu bebas? Buas. Saya bebas. Kepala orang lain kamu pukul. Kenapa kamu pukul? Sebab saya bebas kok. Kebebasan harus diikat. Kebebasan harus diikat dalam lingkup. Lingkup apa? Lingkup kebenaran. Nah, ini yang ditemukan oleh Seneca. The truth never make you rich, but truth set you free.
Kalimat itu mirip dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Ketahuilah oleh kamu akan kebenaran, dan kamu akan dimerdekakan. If you know the truth will set you free. Nah saudara-saudara, pengertian kebebasan seperti ini terus sampai hampir 1800 tahun. Lalu dipikirkan oleh Immanuel Kant. Akhirnya dia menemukan satu definisi yang luar biasa. Kebebasan itu bukan aku boleh kerjakan apa yang aku inginkan. Aku mau apa? Apa? Aku ingin apa? Apa? Aku mengerjakan apa? Saya kerjakan apa? Kan bilang itu bukan kebebasan. Kalau itu ada kebebasan, kebebasan sama yang tidak berbudaya sama, kebebasan sama barbarian sama, kebebasan sama tidak mengerti aturan sama, kebebasan sama keliaran sama. Lalu ditanyakan, kalau menurut you kebebasan itu apa? Immanuel Kant mengatakan kebebasan justru dengar adalah hal yang saya tidak inginkan, saya mempunyai kekuatan untuk tidak melakukan. Itu baru kebebasan. Apa yang saya tidak mau, saya mempunyai kekuatan untuk tidak melakukan. Itu kebebasan. Saudara-saudara, orang yang makan, minum dengan tidak ada batasnya, akhirnya jerumus ke dalam hidup yang diikat oleh obat bius, oleh narkotika, oleh hal-hal yang racun. Setelah mereka sadar, salah ini, saya sekarang sudah bersalah, saya ingin keluar. Mereka bebas keluar tidak? Tidak. Waktu mereka minum narkoba, mereka bebas. Setelah mereka membuang, mereka tidak bebas. Orang yang pertama merokok, bebas. Setelah dia membuang rokok, tidak bebas. Orang yang pertama minum candu, bebas. Setelah dia membuang candu, dia tidak bebas. Engkau bilang, rokok, aku tidak mau lagi engkau. Rokok bilang, meskipun engkau tidak mau aku mau engkau terus. Engkau bilang, saya tidak mau lagi marihuana, aku tidak mau lagi ekstasi, aku tidak mau lagi obat-obat itu. Engkau tidak setia kepadaku, aku setia terus kepadamu. Pada waktu engkau pertama-tama mendapatkan, engkau bebas. Setelah engkau diikat, engkau tidak bebas. Sehingga Kant mengatakan, kebebasan bukan yang dangkal. Apa yang aku ingin, aku boleh kerjakan, itu bebas. Bukan. Kebebasan orang yang betul-betul matang adalah apa yang saya tidak inginkan, saya mempunyai kekuatan untuk menolak. Kekuatan menolak yang kau tidak inginkan, itu namanya kebebasan. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat semua yang dicatat di Alkitab tidak salah. Alkitab mengatakan jangan. Psikologi modern mengatakan kalau mengajar anak, jangan katakan jangan. Kalau begini Allah itu bodoh dong. Psikologi modern yang pintar loh. Di dalam pendidikan jangan bilang sama anak jangan. Allah mengatakan jangan. Perintah pertama, jangan makan pohon yang terlarang. Saudara-saudara, Allah gagal kan? Dia minta Adam jangan makan, justru Adam makan. Saudara-saudara, bagaimanapun kebebasan harus diikat. Dan ikatan itu disebut perintah, ikatan itu disebut prinsip, ikatan itu disebut hukum. Hukum bermotivasi dan berfondasi kebebasan, berfondasi cinta kasih. Karena demikian Allah mengasihi, maka dia memberikan perintah. Itulah sebab Paulus berkata bahwa segala perintah kesimpulannya adalah kasih. Saudara-saudara, maka biar kita yang mengatakan aku mengasihi. Jangan kita mengikuti bintang film di dunia. Jangan kita mengikuti orang-orang yang katanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi tidak mempunyai ikatan moral di dunia. Mari kita takut kepada Tuhan, menjadi orang yang takluk kepada perintah Tuhan. Tuhan, dengan sungguh-sungguh mencintai kamu, aku mau mematuhkan diri kepada perintahmu. Perintahmu mengatakan jangan-jangan, aku akan menjalankan. Karena aku takut kepadamu. Dan aku mengetahui di belakang semua perintah ini, motivasimu adalah kasih. Tuhan berkata jangan. Akhirnya adalah melalui ketaatan kepada jangan, kita mengalami kebebasan yang sehat. Saudara-saudara, Hong Kong 2 hari yang lalu sudah diumumkan oleh WHO tidak lagi menjadi tempat yang dianjurkan jangan pergi. Sehingga saudara sudah boleh pergi Hong Kong. Saudara-saudara. Tetapi kalau saudara pergi Hong Kong sebelum WHO mengumumkan itu, engkau akan melihat di seluruh Hong Kong
Itu kira-kira 60% orang pakai masker. Mukanya tertutup separuh. Tidak lagi cantik seperti dulu. Senyumnya tidak kelihatan. Semua gini. Satu kota 3 juta orang yang gini. Senyumnya tidak kelihatan semua. Hampir 1,5 bulan ditudung dengan masker begini. Karena apa? Mereka tidak mau napas terlalu bebas. Kalau napas terlalu bebas, itu virus SARS terlalu bebas masuk keluar dari hidung. Lalu waktu mereka membatas diri, batas itu memberikan kebebasan, tidak usah mati. Batas itu memberikan mereka jaminan tetap sehat. Saya sendiri juga beli masker. Ada masker yang mahal, ada murah. Di Kuala Lumpur saya mau naik kapal terbang ke Hong Kong, saya beli 2. Yang satu cuma RM1. Yang satu lagi RM27. Itu ada yang mahal yang murah. Dua-dua belilah. Saya beli 2. Setelah saya pakai, itu yang murah dulu. Ya. Nanti kalau di Hong Kong lebih serius, saya pakai yang mahal. Sampai di Hong Kong turun, waktu ketemu dengan rekan saya, dia bilang, ini masker apa? Masker beli di lapangan kapal. Berapa ini RM1? Ini apa ini? Tidak ada fungsinya. Jadi saya sudah 3,5 jam di kapal terbang sama di airport berapa jam pakai itu. Tidak ada fungsinya. Coba dapat sesuatu. Aba bau sendiri. Yang saya terus terima. Orang terus pakai masker bisa pusing. Karena engkau bukan saja menerima udara, oksigen. Juga menerima CO2 yang baru keluar masuk lagi. Lalu saya pakai yang mahal itu. Masker yang mahal itu keras sekali. Besar sekali. Macam-macam. Kenapa yang ada mahal, ada murah? Ini saya bilang itu yang dulu saya pakai, saya cuci lagi pakai air panas. Dan ada gunanya. Ada satu statik elektrik yang dipasang di dalamnya. Sehingga bisa mencegah sesuatu virus yang masuk. Engkau cuci pakai air panas. Sama saja pakai sapu tangan. Bukan masker lagi. Saudara-saudara. Menutup, membatas. Baik enggak? Baik. Hal-hal tutupan, batasan perlu. Saudara-saudara. Orang yang tidak mau dibatas. Dan sembarangan berzina, pakailah masker bagian bawah. Saudara-saudara. Orang yang bisa mempunyai kedudukan tinggi seperti Clinton, tetapi resletingnya selalu rusak. Bikin nama dia tercacat beratus-ratus tahun. Sejarah Amerika akan mengingat, dulu pernah ada seorang presiden yang tidak menghormati pernikahan. Dan dia pernah bicara sama James Riyadi. Saya ingin meningkatkan moral daripada Amerika. Bagaimana caranya? Begitu kan James? James tanya saya, Pak Tong, kawan saya Clinton menginginkan mempertingkat moral daripada Amerika. Caranya bagaimana? Saya mau kasih advice. Dia tanya saya bilang sama James, suruh dia ikut kebaktian di KRI 2 tahun. Nanti dia mempunyai pengertian bagaimana mempertingkat moral. James tersenyum. Dia bilang sama saya, betul sih kalau menurut standar kita ya mereka memang kurang. Bukan standar kita, Alkitab. Saudara-saudara, orang Kristen yang mau taat kepada jangan. Itu orang yang bahagia. Apa yang dikatakan Tuhan jangan. Kalau Tuhan bilang jangan kamu pegang. Itu mengulangi dosa dari Adam dan Hawa. Kalau Tuhan sudah bilang jangan. Karena semua yang dikatakan oleh Tuhan jangan. Tidak ada motivasi lain. Bedanya setan dan bedanya Roh Kudus. Atau Roh Kudus memberitahu kepada engkau Allah berniat baik untuk kamu. Tetapi setan berkata sebaliknya. Allah bilang jangan karena Allah iri hati. Nah, cara terbaik untuk memecahkan persatuan. Cara terbaik untuk membuat penghasutan. Cara terbaik untuk meretakkan sesuatu keharmonisan adalah membangkitkan semacam sanksi terhadap motivasi. Saudara-saudara, inilah teknik tertinggi di dalam psikologi yang tidak dikendalikan oleh kebenaran. Sejak pasal ketiga dari kitab suci, cara setan memecahkan persekutuan antara orang Kristen dengan Tuhan adalah menimbulkan secara suspisi kepada motivasi Tuhan. Adam, lu kira Tuhan baik ya? Kenapa suruh jangan makan? Lu tahu nak? Tuhan tahu kalau engkau makan,
engkau akan tahu seperti Tuhan tahu. Kalau engkau tahu seperti Tuhan tahu, Tuhan tidak lagi monopoli tahu. Engkau juga bisa tahu seperti Tuhan. Dia tidak lagi menjadi superior. Itu sebab Tuhan tidak mau engkau makan. Engkau kalau makan, engkau akan tahu seperti Tuhan. Tuhan tidak mau engkau membagi pengetahuan. Itu sebab Tuhan iri hati sama kamu. Karena Tuhan hatinya sempit. Tuhan tidak mau kamu tahu. Maka dia suruh engkau tidak boleh makan buah itu. Makan saja. Tuhan kan motivasinya jahat. Oh, itulah cara terbaik untuk memecahkan orang lain. Cara terbaik untuk memecahkan motivasi orang lain. Pada waktu istri tidak lagi percaya suaminya. Para suaminya tidak percaya lagi istrinya karena menemukan sedikit cacat-cacat. Dia bukan saja mau menyembuhkan, mau merusak karena ada cacat. Kalau sudah cacat dia sudah dirobek saja. Sudah ada cacat kok. Saudara-saudara, kalau ada cacat ditempel, bukan dirobek. Kalau uang cacat sedikit dibuang enggak? Goblok. Kalau uang cacat sedikit ditempel sehingga bisa dipakai lagi. Nah, kalau anak ada kelemahan, bukan dibuang ke neraka, dididik sampai menjadi baik. Demikian, kalau anakmu ada kelemahan, engkau begitu sayang, engkau terus mempermuliakan dia. Tapi kalau suami ada sedikit cacat, engkau marah-marah, engkau benci. Itu tidak benar. Saudara-saudara, cara terbaik untuk memecahkan persatuan, merusak keharmonisan, yaitu mencurigai motivasi. Allah berkata di Yeremia, segala sesuatu yang aku kerjakan kepadamu berdasarkan niat yang baik. Allah tidak pernah mempunyai niat yang tidak baik. Saya mempunyai satu kebiasaan, kalau orang tidak percaya lagi, saya tidak suka ngomong sama dia. Kalau orang sudah mencurigai motivasi saya tidak perlu banyak bicara. Saya juga tidak ingin membela diri. Karena kalau sudah tidak percaya, ngomong apapun dia tidak percaya. Kalau dia percaya, bagaimana dirusak nama saya, dia tetap tidak terima. Karena dia tidak percaya. Jadi itu fungsi daripada satu status keyakinan di dalam dirimu dan motivasi orang lain. Itu sangat setir, sangat mempengaruhi bagaimana engkau berbehavior dengan orang lain. Saudara-saudara, setan berkata curigailah Allahmu. Coba lihat dia mempunyai kejahatan seperti itu, dia hatinya tidak kasih tahu. Oh gitu. Kalau pemimpinku ini mempunyai hati jahat gini, ya sudah, saya melanggar. Tuhan mengatakan jangan makan. Bukan karena Tuhan takut. Dia tidak bisa monopoli. Tuhan mengatakan jangan makan. Karena kalau engkau makan, engkau memperoleh sedikit makanan. Engkau kehilangan seumur hidup. Engkau kehilangan kemuliaan. Engkau kehilangan bahagia. Engkau kehilangan yang kekal. Mengapa mendapatkan sesuatu dari dunia? Demi memberikan nyawamu. Setan mempunyai tafsiran yang berbeda dengan asli dari Tuhan. Dan Hawa mendengar setan. Dia tidak taat dari kalimat-kalimat jangan, jangan. Dia lebih suka iya, iya. Semenjak manusia mempunyai kebebasan cari jodoh sendiri, apakah keluarga manusia lebih bahagia? Ini pertanyaan tantangan. Dulu dijodohkan oleh orang tua. Meskipun tidak terlalu puas, meskipun banyak orang menyesal tidak bisa menikah sama mereka senang. Tetapi dulu keluarga yang bercerai jauh lebih sedikit dari sekarang. Sekarang kita pilih sendiri, mau sendiri. Tidak mau dicampur, tidak mau ini jangan, itu jangan. Tidak usah ikut, semau saya. Setelah manusia mempergunakan kebebasan lebih-lebih daripada seharusnya, apakah keluar lebih berbahagia? Saya mengajak saudara kembali bukan kepada orang tuamu, bukan kembali kepada feudalisme, bukan kembali kepada adat-adat kuno. Saya minta engkau kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang jangan, jangan, jangan. Taatilah. Tempat tidur jangan dikotorkan. Taatilah. Jangan cabul. Taatilah. Jangan melacur. Taatilah. Jangan premarital seks. Taatilah. Orang yang sudah premarital seks, sebelum apa-apa sudah naik tempat tidur. Sesudah habis curi makan, mulutnya mulai dosa kedua. Bohong sama pendeta, kita masih suci. Termasuk orang GRI. Berapa kali ditemukan menikah sama membohongi pendeta. Sudah tidur bilang tidak. Waktu nikah sudah hamil. Pendeta bodoh ya. Bisa kau tipu ya. Saya minta saudara perhatikan. Saya minta semua pemuda-pemudi yang menikah, hargai pernikahan di gereja. Jangan hanya di hotel. Jangan hanya di restoran. Di tempat ibadah. Engkau menikah,
diberkati oleh hamba Tuhan yang dipanggil menjadi pemberita firman, disaksikan orang-orang Kristen, dia adalah umat yang kudus. Ini dipentingkan. Jikalau di gereja pernikahan engkau ringankan, pesta pora besar sekali di restoran, itu bukan mulia karena engkau orang Kristen. Orang Kristen tidak takut kepada Tuhan lebih-lebih daripada orang-orang Islam yang meskipun ajarannya lain, tapi mereka lebih patuh kepada agama mereka. Saya sangat malu orang Kristen tidak mau berdoa, ikut kebaktian hanya dengar khotbah. Sebelum khotbah tiba, sesuai khotbah pergi. Kebaktian doa sedikit sekali. Orang Islam yang ajaran lain sama kita, tapi mereka mematuhkan diri kepada agama mereka jauh lebih dari kita. Saudara-saudara, mengapa kita menjadi orang seperti ini? Mengapa kita menjadi orang yang begitu menghormati kebebasan diri lebih dari menghormati larangan-larangan? Lebih menghormati daripada peraturan pernah diberikan oleh Tuhan. Segala perintah itu kesimpulannya, segala Taurat kesimpulan itu adalah kasih dari Allah. Dan di dalam Yakobus mengatakan satu kalimat yang saya heran. Pada waktu saya umur 20. Tapi selama 40 tahun lebih saya terus pikir, itu ayat yang terlalu indah. Taurat yang membebaskan. Taurat kok membebaskan. Kita kalau jalan, di tengah-tengah jalan, paling dah senang lampu merah. Betul nggak? Mesti berhenti. Lalu 1 menit, 2 menit, ada mobil lewat terus berhenti. Ada apa ini? Hah? Kalau bisa, susah saja. Makanya itu oplet-oplet. Itu banyak itu angkutan-angkutan. Yuk, jalan terus. Kalau bisa tidak ada ikatan. Nah ini ikatan-ikatan Taurat-Taurat pembatas-pembatas ini apa? Ini membatas. Di sini Tuhan mengatakan Taurat yang membebaskan. Taurat membebaskan apa? Bebaskan engkau daripada kematian. Bebas engkau dari berhukuman. Ya. Itu jalan bebas becak. Itu bukan jalan yang becak boleh bebas. Jalan bebas becak, ada jalan yang becak dah bebas. Itu namanya jalan bebas becak. Jalan bebas sepeda berarti sepeda dah boleh masuk. Itu bebas, ada bebas untuk yang bukan sepeda. Engkau bilang saya mengikuti hukum Taurat membebaskan saya. Membebaskan engkau daripada segala akibat engkau melanggar hukum. Itu artinya. Kasih itu adalah kesimpulan daripada segala Taurat. Bukan saja demikian. Kasih adalah sesuatu unsur komunitas. Perhatikan. Di mana komunitas? Di mana persatuan? Di mana ada satu hubungan relasi, perlu kasih yang sejati. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga oknum ini mereka bersatu dan berelasi di dalam kasih. Disitulah doktrin Tritunggal menjadi dasar manusia mempunyai kemungkinan berkomunitas. The doctrine of triune God is the basis of human community possibility. Manusia bisa berkomunikasi. Manusia bisa bersatu, berelasi, berdasarkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkomunitas dan berdasarkan sifat itu, peta teladan yang diberikan kepada kita, kita boleh hidup seperti Dia. Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Bapa, Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Ketiga pribadi saling mengasihi, bersatu. Ini menjadi fondasi manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Aku boleh mengasihi engkau, engkau mengasihi dia, dia mengasihi aku, dia mengasihi engkau, engkau mengasihi aku mengasihi dia. Community menjadi mungkin berdasarkan sifat kasih dari Allah. Yang dijadikan contoh adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Demikian juga saudara-saudara, suami dan istri. Kasih itu berdasarkan sifat ilahi. Dan komunitas yang berada di dalam ketritunggalan itu. Di dalam ketiga pribadi itu. Ada kasih yang mengikat satu dengan lain di dalam persatuan. Demikian kasih itu penting di dalam pernikahan. Karena kasih mempersatukan kita. Bukan saja demikian, kasih juga adalah sesuatu tanda, isyarat kerohanianmu sampai di mana. Kerohanian seseorang bukan terukur dengan pengetahuan yang dia terima. Kerohanian seseorang bukan terukur dengan iman yang sudah dia miliki.
Kerohanian seseorang bukan diukur hanya dengan berapa banyak yang dia kerjakan. Kerohanian ini adalah diukur karena cinta kasih yang berada di hidupnya sampai di mana. Di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik, Tuhan Yesus mengatakan 3 orang menemukan orang yang sama. Seorang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Yeriko itu lebih rendah, di dekat akan laut mati. Yerusalem berada di Bukit Sion. Jadi dia turun di jalannya lancar bukan? Di dalam perjalanan yang lancar dia menemukan ketidaklancaran. Karena di tengah-tengah jalan ada perampok. Lalu dipukul, dilukai, barangnya diambil, lalu digeletakkan. Dia menjadi orang yang begitu lemah di pinggir jalan. Lalu datanglah seorang imam yang berjubah imam, bertopi imam, bertampak imam, berhidup imam, bertampang yang mulia. Semua orang lihat, imam lewat. Waktu imam lewat situ sampai melihat, dilihat seorang yang luka hampir mati, dipukul, yang dilukai oleh perampok. Dia melihat, saya ada tugas penting. Dia pergi. Orang itu digeletakkan di situ. Orang itu melihat seorang imam rohaniwan datang, sangat mempunyai pengharapan. Akhirnya kecewa. Tidak lama lagi datang seorang orang Lewi datang di situ. Dia bukan melihat jalannya, tugasnya, dia sekitarnya. Kalau saya menolong dia, saya juga kena nanti jadi 2 loh. Yang baring di situ. Ya sudah, Tuhan menyertai kamu ya. Aku pergi saja. Udah dia pergi. Orang itu kecewa sekali mati. Datang ketiga orang Samaria. Orang Samaria tidak damai sama orang Yahudi. Orang Samaria anggap musuh. Orang Samaria sukar berkumpul dengan orang Yahudi. Dan mereka biasanya tidak nyopoh. Tidak ada hubungan. Dari orang yang sudah luka ini lihat, aduh cilaka. Yang datang ini Samaria dipukul lagi gimana? Ditambah lagi tendangan berapa kali, mati gua. Dia sekarang tidak ada pengharapan apa-apa. Tapi justru orang Samaria ini berhenti. Turun dari keledainya. Lalu buka bungkusan. Ambil minyak untuk menggosok lukanya. Diberikan sesuatu lubrikasi. Dibalut. Sesudah itu angkat dia naik ke atas keledainya. Lalu orang Samaria ini sendiri tidak naik keledai. Dia jalan menuntun. Dia menuntun keledai itu dengan orang yang luka di atasnya. Pergi terus mencari hotel. Lalu berkata kepada pemilik hotel, sediakan 1 kamar. Sediakan orang merawat. Dan semua saya akan bayar. Saya menanggung segala perongkosan. Asal dia sembuh. Tetapi karena saya sibuk, saya mungkin pelayan tempat. Nanti saya pulang, hitung semua sama kamu. Ya kira-kira kreditnya taruh di situ. Lalu dia pergi. Saudara-saudara, dari kalimat-kalimat ini membuktikan orang ini bukan ing-ing botaulo. Dia pun ada urusan penting. Dia pun harus pergi. Dia bukan orang yang lewat jalan-jalan saja. Dia mempunyai sesuatu kewajiban yang penting. Tapi di tengah-tengah kebutuhan orang lain, dia lepas. Dia berhenti. Dia tunda tugas. Ini namanya cinta kasih. Dia memberi korban. Dia tidak menghiraukan Samaria atau saya orang Samaria, kamu orang Yahudi. Dia tidak pedulikan dendam dari para nenek moyang. Dia tidak peduli. Dia mengetahui engkau manusia. Aku manusia. Beri kemanusiaan menjadikan saya berkorban untuk engkau. Setelah selesai perumpamaan itu, Tuhan Yesus tanya. Coba tanya, siapakah tetangga yang baik? Saya Batak, tetanggaku Batak dong. Yang Batuk bukan dong. Saya Jawa, yang bukan Jawa bukan. Saya Cina, yang bukan Chinese bukan tetanggaku. Saya orang Madura, orang Dayak pasti bukan tetanggaku. Saya orang Sumatera, orang Sulawesi pasti bukan tetanggaku. Saudara-saudara, di sini KKN tidak ada tempat. Di sini kesempitan bangsa, kesempitan suku tidak ada tempat. Di sini ada satu unsur, cinta kasih melintasi semua, melintasi.
Cinta kasih memberikan kebebasan. Di sini mereka tanya, siapakah tetanggaku? Bukankah kita mengatakan kasihilah Allahmu dengan sebulat hatimu, sekuat tenagamu, seluruh sifatmu, seluruh hatimu dan pikiranmu. Dan kedua, kasihilah tetanggamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Yesus, siapa tetanggaku? Siapa? Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik. Tanya, siapakah tetanggamu? Tetanggamu tidak tentu sebangsa, sesuku, sewarna kulit, sederajat daripada engkau punya pendidikan, selapis masyarakat. Tidak. Tetanggamu adalah orang di pinggirmu yang memerlukan kebutuhan pertolongan. Apalagi kalau tetanggamu itu sudah masuk ke rumahmu jadi istrimu. Bagaimanapun yang kau melihat kelemahannya, ingat, kasih mempersatukan. Kasih itulah yang menjadikan engkau bertanda kerohanian. Bukan karena jubah engkau bagus. Saya seorang imam, saya seorang Lewi, saya seorang berjabatan tinggi, saya seorang sudah sekolah teologi, saya rohaninya tinggi. Tuhan bilang tidak. Rohani yang tinggi bukan imam itu, bukan Lewi itu, tetapi adalah Samaria, orang yang dibenci oleh Yahudi. Dia rohaninya baik. Karena apa? Dia mempunyai cinta kasih yang sejati. Terakhir, cinta kasih adalah yang mempersatukan kita dengan Tuhan Allah untuk kekekalan. Jadi dengan cinta kasih kepada Tuhan yang kekekalan, baru kita mendapat bagian untuk bisa mengutuhkan keluarga kita untuk tidak diancam oleh segala kesulitan kesementaraan. The eternal essence of love to save our temporal difficulty problems in the world. Keluarga kita mengalami kesulitan bagaimanapun, dengan cinta kasih yang mempersatukan kita dengan Allah yang kekal, kita mendapatkan unsur kekekalan itu mengatasi untuk membereskan kesulitan-kesulitan keluarga. Apakah yang menjadi bahaya manusia yang paling besar? Seorang psikolog mengatakan, bahaya yang paling besar bukan nuklir. Bahaya yang paling besar bukan kelaparan, bukan penyakit, bukan peperangan. Bahaya yang paling besar, cinta kasih yang sejati sudah menghilang daripada keluarga. Cinta kasih yang sejati sudah mulai luntur dari hubungan suami istri. Istri maunya uang, kalau tidak usah bicara tentang cinta kasih. Suami maunya seks, kalau tidak puas, tidak usah bicara lagi bagaimana mencinta kasih. 3 tahun yang lalu saya melihat satu majalah. Seorang jelek luar biasa, hidungnya karena sudah hancur sehingga hanya 2 lubang besar. Tidak ada mungirnya ini. Tidak ada ini, bentuk hidung tidak ada. Perempuan lagi, coba lihat. Kalau sudah perempuan terus mukanya tidak ada hidung, cuma 2 lubang. Apa yang dilihat? Dan majalah itu melihatkan suaminya tetap menyayangi dia. Dan dia menjadi ibu yang baik sekali. Tapi saat benar lihat 2 lubang di muka ini gak enak sekali. Saya lihat foto aja sudah tidak suka lihat lagi. Tapi di dalam makalah itu saya baca. Saya merasa sangat terharu. Karena Tuhan sanggup memberikan kepada seseorang kemungkinan untuk mengalahkan semua kelemahan, kesulitan di dalam dunia ini. Untuk mempunyai kasih dan bijaksana surgawi. Untuk meneruskan akan tugas kasih di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati pasangan kita, memberkati keluarga kita, memberkati hubungan kita sebagai suami dan istri. Mari kita berdiri, kita membaca sekali lagi ayat ini. Ini Ibrani 13 ayat keempat. Kita membaca bersama-sama. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda dan pejina akan dihakimi Allah. Sekali lagi, kamu diganti dengan aku semua. Hendaklah aku semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah aku mencemarkan tempat itu. Sebab orang-orang Sunda dan pejina akan dihakimi Allah. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkaulah sumber kasih. Engkaulah sumber bijaksana. Engkau juga yang memberikan hukum Taurat
dan perintah-perintah untuk membebaskan kami. Beri kekuatan kepada kami untuk mengerti segala hal yang sangat kami sulit mengerti secara rasio yang sudah jatuh di dalam dosa. Beri penerangan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sebelum jatuh ke dalam problem-problem yang lebih besar, kami sudah menyimpan baik-baik prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, memberi petunjukan, dan memberikan arah bagi kami masing-masing. Kami menyerahkan setiap jiwa yang berada di dalam kebaktian ini, yang telah mendengarkan khotbah pada pagi ini, yang berkeluarga, Tuhan peliharalah kami, sehingga cinta kasih semula yang sudah Tuhan karuniakan di hati kami boleh terus memimpin kami sampai ajal hidup kami. Beri kekuatan kabar kami untuk bukan hanya melihat kelemahan, tetapi melihat potensi dan kemungkinan kuasa Tuhan untuk membawa kami kepada kemenangan yang terakhir. Sehingga kami mempelajari bagaimana mengorbankan diri, bagaimana menyerahkan diri, bagaimana tidak mengutamakan diri, tetapi menyangkal diri demi menjalankan kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk diri kita dan keluarga kita. Berdoa untuk semua orang Kristen. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang mempunyai kesulitan-kesulitan, yang sedang mengalami sesuatu perpecahan. Berdoa bagi pemuda-pemudi yang belum nikah, supaya mereka dipersiapkan Tuhan dengan pengertian, dengan kematangan emosi, dan mempunyai kasih yang melampaui kebutuhan seks, untuk boleh mempersiapkan diri mendirikan satu keluarga yang baik. Mari kita berdoa untuk keutuhan keluarga di dalam hidup kita dan orang lain semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk keluarga kami, berdoa untuk anak kami, berdoa untuk diri kami, untuk berdoa untuk anak-anak Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan berkati semua keluarga yang didirikan demi nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau sendiri menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Bekerjalah di tengah kami, berkati kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hancurkan kuasa iblis, nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Pimpinlah kami, baik yang menjadi suami maupun yang menjadi istri, supaya kami boleh patuh kepada semua perintah dan hukum dari Tuhan, sehingga kami boleh dibebaskan daripada segala kebahayaan dan binasa. Dan beri kekuatan kepada pemuda-pemudi yang belum menikah, supaya mereka mempelajari semua prinsip firman Tuhan untuk mencegah segala sesuatu yang akan terjadi di dalam tipuan iblis. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.